Oke, kembali lagi di pembuatan program STK, Sistem Transformasi Koordinat. Kali ini kita akan membahas perubahan transformasi dari koordinat toposentrik ke geosentrik. Kita akan mengacu pada soal ini. Ini ada contoh soal, diketahui titik P dengan koordinat lintang dan bujurnya sekian. Nah, 5 derajat 37 menit 0,2 sekian detik lintang selatan, 105 derajat 47 menit 20,75 detik bujur timur. Ketinggiannya adalah 116,055 meter dan menggunakan elipsoid referensi lembaga S44. Lalu ada bidikan atau tembakan ke titik P2, tadi P1 ya yang diketahui. P2 dari P1 ke P2, azimut geodetiknya 139 derajat 44 menit 18,05 detik, sudut miringnya 00 derajat 42 menit 11,64 detik, dan jarak ruangnya ada 5.674,865 meter. Lalu kita harus menghitung koordinat geosentrik titik P. Oke, ini kita rangkum dulu, bentuk dulu, kumpulin dulu data-data yang diketahui. Nah, titik A, ini bujur lintangnya, pi dan lambdanya, DLS, PT. Ini adalah data yang diketahui tadi. Lalu dari data ini dibuat dalam bentuk decimal degree seperti yang sebelumnya, di program-program sebelumnya. Yang bujur juga segitu, dibuat decimal degree, baru diradiankan. Untuk pengolahan di Excel harus radian. Pakai fungsi kayak program yang itu ya, kalau BT makanya kalau BT positif, kalau selain BT negatif, seperti program ke-1. Lalu ini ketinggiannya juga diketahui, tadi yang diukur tadi juga diketahui ya, sudut miring sekian derajat menit detik, azimutnya sekian derajat menit detik, ada decimal degree-nya, ada radiannya. Jarak ruangnya ada tadi ya, D atau S. Nah, ini meter. Nah, lalu elipsoid referensi yang digunakan, yang diketahui tadi cuma A dan 1 per F. A-nya sekian, 1 per F sekian. Nah, B belum diketahui, makanya perlu dihitung. Rumusnya adalah B sama dengan A min dalam kurung A kali F. Karena di sini nggak ada F, adanya 1 per F, makanya ya udah berarti A, gampangnya A, B sama dengan A kurangi dalam kurung A dibagi 1 per F. Gampangnya seperti itu. Lalu untuk menghitung eksentrisitas pertamanya seperti rumus-rumus yang sebelumnya ya. Ini cuman di copy paste aja rumus di Excelnya. Seperti di program-program sebelumnya. Oke, setelah diketahui data-datanya, tugas kita adalah menentukan posisi geosentrik titik B. Tapi langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita transformasikan dulu titik A dari sistem koordinat geodetik ke geosentrik. Untuk mengubah ke geosentrik, jangan lupa kita harus mencari radius kelengkungan vertikal utama. Rumusnya ini Rn sama dengan A per akar dari 1 min eksentrisitas pertama sin kuadrat B. Nah, ini kalau di bentuk rumus seperti ini, silakan dibuat sendiri di Excel. Lalu setelah mendapatkan nilai Rn atau radius kelengkungan arah vertikal utama, Rn atau N ya, kita menggunakan rumus transformasi geosentrik yang sudah pernah pelajari di pembuatan program pertama. Ini ya, sederhana aja, X sama dengan Rn plus H kali cos P kali cos lambda. GZ ini ya rumusnya. Nah, ini silakan langsung ditransformasikan aja. Sama persis ya dengan program pertama yang transformasi geodetik geosentrik, gampang aja. Oke, setelah diketahui nilai koordinat geosentrik titik A, langkah kedua adalah menentukan koordinat toposentrik titik B relatif terhadap titik A. Maksudnya adalah karena tadi posisi titik B tidak diketahui koordinat
geosentriknya, tapi titik A diketahui, ini barusan dihitung. Nah, posisi relatif titik B terhadap titik A itu berapa? Nah, ngitungnya pakai ini, NEU yang N. Ini rumusnya S kali cos M kali cos azimut. Artinya jarak dikali cos sudut miring cos azimut geodetik. Ini ya. Ikutin aja. N ini, E ini, U ini. Rumusnya ada. Jadi yang dipakai adalah ini. S itu jarak ruang dari titik A ke B. Cos miring itu sudut miring ya, dari sudut miring dari titik A ke titik B, lalu dikali cos alfa atau cos azimut geodetik dari titik A ke titik B. Ini radiannya. Nah, silakan nanti diolah. Jadi kalau N rumusnya ini di atas ini S kali cos M kali cos azimut. Kalau E rumusnya S kali cos miring kali sin azimut. Kalau U S kali sin miring. Setelah selesai, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu transformasi koordinat toposentrik. Ini yang barusan dihitung ke koordinat geosentrik. Oke, itu ya caranya ya. Jadi rumus besarnya adalah ini, X2, Y2, Z2, atau yang akan dicari rumusnya ini, lambda atau skala perbesaran dikali matriks rotasi kali NEU ditambah koordinat geosentrik titik A. Tapi kita pecah-pecah dulu agar tidak pusing membuatnya. Jadi kita bikin cabang, maksudnya subbab ya. Kalau ini kan 3 transformasi koordinat toposentrik sebelumnya ke koordinat geosentrik. Nah, kita satu-satu dulu. 3 poin A adalah menentukan matriks R. Matriks R adalah bentuknya seperti ini. Matriks R dari koordinat geodetik titik A. Nah, ini harus teliti banget ya bacanya. Ini men sin P kali cos lambda. Nah, ini men sin P kali cos lambda. Ini P, ini lambda. Nah, ini harus ditata benar. Harus diteliti. Tapi ini udah ada acuannya, harusnya gampang ya. Tinggal ngikutin aja. Nah, ini 0, cos lambda, men sin lambda, dan lain sebagainya. Nah, nanti matriks R akan diketahui nilainya. Sekian. Selanjutnya adalah mengalihkan skala perbesaran dan koordinat posisi relatif dalam toposentrik ya. Karena skala perbesarannya dianggap tidak diketahui, jadi dianggap 1 ya, dianggap 1. Makanya ini bisa diabaikan kalau untuk soal ini. Cuma nanti kalau ada soal yang lain, ini harus dikalikan juga nih skala perbesarannya. Oke. Ini translasi terhadap titik referensi, rumusnya ini, tapi skala perbesaran nggak ada, jadi diabaikan. Atau 1, kan kalau kali 1 semuanya sama aja. Nah, ini adalah matriks rotasi yang tadi, R tadi, saya samakan aja. Nah, ini sama. Aku sama dengan yang ini aja. Lalu kali NEU. Ini ya, NEU. Ini aku sama dengan doang. Oke, kita kalikan. Kita kalikan matriks rotasi dengan ini, NEU. Caranya kalau di Excel menggunakan fungsi MMULT atau matrix multiply. Jadi ada fungsinya mengalihkan matriks ya. Nah, caranya banyak banget di internet, cuman coba aku ulang aja ya. Ini jangan lupa kalau ini matriksnya 3 kali 3 dikali 3 kali 1, hasilnya pasti 3 kali 1. Pasti kita blok dulu 3 kali 1. Buat rumus sama dengan MMULT dalam kurung array pertama atau matriks pertama dikali titik koma array kedua, tutup kurung,
Nah, jangan langsung enter, tapi harus dipencet Ctrl Shift Enter. Nah, hasilnya adalah sekian. Oke, ini adalah translasi terhadap titik referensi. Ya, langsung yang 3C, kita menghitung koordinat geosentrik titik B dari koordinat geosentrik titik A tadi. Caranya adalah, nah ini kan langkahnya panjang nih, tadi udah kita sederhanakan. Yang lambda skala besaran kali matriks kali NEU ini ada di sini. Ini ya, yang ini. Kalau ini peletakan aja ya, ini sama nih. Yang ini adalah, kalau di saya ini adalah koordinat titik referensinya, titik A-nya, atau titik pertamanya. Nah, tinggal ditambahkan aja pakai fungsi plus di Excel. Jadi geosentrik titik A ditambah translasinya X-nya ya, Y-nya juga gitu. Koordinat Y titik A ditambah ini translasinya sekian. Begitu juga dengan Z-nya. Nah, ini akan didapatkan hasil koordinat geosentrik titik B berdasarkan referensi dari titik A. Lalu kita cocokkan dengan kunci jawabannya. Nah, ini kunci jawabannya udah pas ya, udah sama persis, cuman ini satuannya ada di belakang koma ada 5 angka, kalau ini ada 3 angka, jadi kita kurangi. Sama persis ya jawabannya. Oke, begitulah cara menghitung atau mentransformasikan koordinat toposentrik ke koordinat geosentrik berdasarkan soal yang diberikan. Sampai jumpa di pembuatan program selanjutnya. Terima kasih.